Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya di sini Helen Dian Fridayani. Hari ini kita akan belajar terkait dengan tata kelola perkotaan dan yang akan kita bahas adalah kota dan juga urbanisasi. Sesuai dengan silabus yang mungkin teman-teman minggu kemarin sudah diskusi dengan Mas Eko. Jadi hari ini kita akan belajar apa sih itu kota, kemudian apa sih itu urbanisasi. Saya sekarang sedang berkuliah di National Cheng Kung University, Taiwan. Saya mengambil konsentrasi public administrasi di sini, kemudian majornya atau departmentnya adalah political science. Dan di sini saya sudah tahun kedua untuk menjalani S3. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin kita mulai. Jadi di pertemuan pertama kali ini, kita akan lebih membahas apa sih itu kota dan apa sih urbanisasi, kenapa terjadi urbanisasi, kenapa orang itu pindah ke kota, ya kan? Nah, kita akan lebih banyak berdiskusi seputar ini. Nah, di sini kalau kita cermati sendiri, pengertian kota itu adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. Jadi keywordnya adalah wilayah atau kota itu adalah wilayah yang mengutamakan kegiatan industri dan juga jasa. Kalau pedesaan, kita tahu pedesaan itu utamanya kayak pertanian, kemudian peternakan. Nah, highlight-nya yang perlu diingat adalah bahwa ketika kita bicara kota, itu pasti di bidang industri dan juga jasa. Kemudian perkotaan itu dapat berbentuk satu, kota sebagai daerah, atau dua, kota sebagai kawasan perkotaan. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya suatu daerah itu terdiri dari 4 kabupaten. Nah, contohnya di Yogyakarta sendiri. Kenapa Jogja itu punya 5 daerah atau 5 distrik di mana ada Kabupaten Sleman, kemudian Kabupaten Kulon Progo, kemudian Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul. Tetapi kita tidak bisa menyebut Yogyakarta sebagai Kabupaten Yogyakarta, tapi Kota Yogyakarta. Kenapa? Karena kalau dicermati di Kota Yogyakarta sendiri banyak atau kegiatan utamanya lebih banyak ke bidang industri dan juga jasa. Kemudian, nah, yang kedua terkait penataan ruang. Penataan ruang ini apa sih? Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kalau kita bicara Yogyakarta sendiri, teman-teman tahu bahwa Yogyakarta itu mempunyai keistimewaan di mana ada Danais, dana istimewa. Dan di situ salah satunya diatur juga terkait dengan penataan ruang. Tata ruang daerah istimewa Yogyakarta itu seperti apa? Harus um, memenuhi kaidah-kaidah seperti apa. Nah, itu juga diatur. Pemanfaatannya untuk misalnya ruang terbuka hijau, kemudian untuk gedung-gedung industri, dan lain sebagainya. Kemudian kawasan perkotaan sendiri adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian. Nah, ini sesuai dengan pernyataan saya tadi ya, bahwa utamanya kegiatannya bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Makanya, banyak juga kalau kita bicara Indonesia hari ini, misalnya yang ada di pelosok-pelosok atau ada yang di luar daerah,
perkotaan atau daerah terpencil, terluar gitu ya, itu sering bilang, "Saya harus ngurus akte ke kota dulu, harus dari kampung saya harus naik bis 5 jam, kemudian harus naik kapal dan lain sebagainya." Kenapa? Karena biasanya kawasan perkotaan itu adalah pusat distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Nah, makanya sebisa mungkin ketika di situ ada sekarang kan pembangunan itu lebih lebih dekat dengan daerah-daerah terluar, terpinggir gitu ya. Karena apa? Karena daerah-daerah itu jauh dari pelayanan sosial, pelayanan jasa pemerintahan, dan juga tidak menjadi pusat ekonomi, sehingga ya, kondisi kota-kota yang di pinggiran ya ya, apa, yang desa-desa yang di luar atau pinggir, itu jadi susah mengakses layanan dari pemerintah. Misalnya kayak melahirkan harus ke kota, kemudian, membuat akte kelahiran, membuat KTP harus ke kota, dan itu harus lama menunggunya. Nah, makanya pemerintah itu punya banyak inovasi, salah satunya adalah dengan cara e-Gov, electronic government, untuk memudahkan bahwa bahwa yang di desa misalnya tidak perlu untuk ke kota untuk nanya, "Akte saya jadi kapan, Pak?" "Oh, nanti coba besok ke sini lagi." Pas ke sana lagi, tanya lagi, "Pak, sudah jadi belum?" "Oh, mohon maaf belum jadi, besok lagi ya ke sini," gitu. Nah, itu mengakibatkan tidak real time, ya kan? Jadi, banyak inovasi pemerintah yang berusaha untuk mendekatkan dengan masyarakat. Nah, itu tadi pengertian dari kota. Kemudian, sekarang kita bicara urbanisasi. Apa sih itu urbanisasi? Mungkin teman-teman kalau pas SMP, SMA, ataupun masih SD, tahu ya bahwa pengertian urbanisasi. Nah, di sini juga sudah dicantumkan, pengertian urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius untuk kita semua. Kenapa kira-kira? Coba kita kita lihat dari sebelum pengertian bahwa proses menjadi kawasan perkotaan, migrasi masuk kota, perubahan pekerjaan dari bertani menjadi yang lain, juga menyangkut perubahan dalam pola pikir perilaku manusia. Kesalahan pola pikir warga desa yang beranggapan bahwa kota besar dan ibu kota adalah kota impian yang menjanjikan kehidupan layak bagi mereka. Padahal untuk menjadikan impian mereka dibutuhkan pengalaman tinggi, kemampuan, ilmu, pengalaman kerja, dan gaya hidup yang sesuai untuk hidup di kota. Bayangkan teman-teman ketika kita bicara Jakarta. Kalau nggak punya mindset yang luas, atau kita kita cuman berpikir bahwa hidup di Jakarta enak, gajinya gede, terus cari pekerjaan mudah, kemudian habis itu di sana enak. Kan nggak seperti itu, gitu kan. Jadi, itulah pola pikir warga kita, terutama warga di desa, pasti kalau kerja di Jakarta, duitnya banyak, gitu. Pasti kalau di Jakarta, dia pasti kaya. Belum pasti, gitu kan. Nah, inilah sebetulnya yang jadi permasalahan kita sampai hari ini. Permasalahan yang cukup serius. Karena orang pengen ke kota, ya karena mereka melihat, ya banyak peluang pekerjaan. Kemudian di sana gajinya besar. Tapi tunggu dulu, kemampuan apa sih yang harus dimiliki ketika kita mau berurbanisasi gitu, untuk migrasi migrasi ke kota misalnya kayak gitu. Nah, ada banyak faktor yang mengakibatkan sebuah urbanisasi. Nah, di sini faktornya ada dua, pendorong dan juga penarik. Apa sih itu? Nah, faktor penarik itu maksudnya orang itu urbanisasi menjanjikan sesuatu yang sangat
sangat bisa digapai gitu. Kenapa? Karena ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Misalnya kalau di desa tidak ada komputer, di kota komputer ada. Kemudian di desa tidak ada internet, di kota sangat luas jaringan internet dan lain sebagainya. Kemudian peluang melanjutkan pendidikan yang lebih besar dan juga jenis lapangan kerja yang lebih banyak dan bervariasi. Itu adalah faktor yang menjadi daya tarik bahwa urbanisasi menjanjikan sesuatu yang itu menurut saya pribadi, misalnya saya dari desa, itu sangat menjanjikan untuk saya. Kenapa? Karena ada fasilitas lengkap, misalnya dari transportasi, kita nggak usah, kalau misalnya kita bicara desa, mungkin tidak ada banyak transportasi umum ya, public transport. Tapi kalau di kota, banyak sekali public transport yang bisa dimanfaatkan. Bisa naik MRT, bisa naik kereta, bisa naik bis, kemudian kalau bis juga bis yang kayak uh, apa itu namanya, bukan bis yang sumber kencono kayak gitu. Tapi ada sarana prasarana yang itu memudahkan kita gitu. Kemudian peluang melanjutkan pendidikan yang lebih besar, kenapa? Karena kalau di desa mungkin tidak ada universitas, tidak ada perguruan tinggi, tetapi kalau di kota banyak sekali pendidikan tinggi. Jadi itu daya tarik bahwa, oh kalau aku punya uang, aku bisa saving, kemudian aku bisa melanjutkan kuliah, misalnya gitu. Dan juga jenis lapangan kerja yang lebih banyak. Ya, kalau di desa, misalnya cuman beternak, kemudian bercocok tanam, petani misalnya. Tapi kalau di kota, sangat menjanjikan, bisa apapun ada jenis lapangan pekerjaannya. Nah, itu adalah faktor yang um, menjanjikan, misalnya apa, kalau iklan gitu ya, urbanisasi ini menjanjikan sesuatu yang bisa kita gapai gitu. Nah, faktor pendorongnya apa? Kenapa kita pengen banget untuk migrasi ke kota atau melakukan urbanisasi? Faktornya adalah lapangan kerja yang terbatas di desa. Misalnya, aku nggak bisa bercocok tani karena nggak punya sawah misalnya. Aku nggak bisa beternak karena nggak punya kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Kemudian kemiskinan. Biasanya faktor utama yang paling besar itu adalah karena kemiskinan. Kemiskinan itu mendorong kita untuk lebih giat bekerja dan itu mendorong orang pergi ke kota gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di TV-TV atau melihat banyak orang, saya mau ke kota, saya mau cari pekerjaan yang layak gitu. Tunggu dulu, emang kalau di desa nggak layak ya? Nah, itulah yang mendorong orang pengen pergi ke kota. Dalam tanda kutip, orang itu berpikir, saya mau cari penghidupan yang lebih layak agar keluar dari yang namanya kemiskinan. Kemudian yang selanjutnya, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi. Yang saya tadi katakan bahwa ketika kita mau di desa misalnya, sejauh apapun kita cuma bisa pakai sepeda atau motor. Kemudian iya kalau punya motor atau mobil, iya kalau punya mobil gitu. Kalau nggak punya, jalan kaki. Tapi kalau di kota, ada fasilitas yang murah, kemudian yang bisa mengakomodasi masyarakat, sehingga itu memudahkan dan bikin irit gitu ya. Kemudian faktor ekonomi. Ekonomi sama kemiskinan hampir sama ya, bahwa orang itu berpikir kenapa migrasi atau kenapa memilih hidup di kota karena ingin memperbaiki ekonomi. Pendidikan dan kesehatan, kemudian keterbatasan lahan pertanian penduduk terutama di Pulau Jawa. Nah, ini menjadi pendorong bahwa mindset kita sampai hari ini adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita hidup di Jogja, kalau kita hidup di Jakarta, Jawa Barat, misalnya daerah Jawa, itu akan mendapatkan pendidikan yang kualitasnya baik. Ya enggak? Kemudian kesehatan.
orang pasti masih memilih bahwa ketika dia di kota, dia akan mendapat kesehatan atau ketika dia sakit, mendapatkan perawatan yang lebih baik daripada di desa. Kemudian keterbatasan lahan pertanian tadi ya, saya nggak punya sawah, mau ngapain di sini? Mending saya ke kota, ngerantau gitu. Nah, inilah yang menjadi faktor kenapa urbanisasi itu terjadi. Nah, permasalahannya makanya uh, uh, ketika kita bicara urbanisasi banyak kemudian muncul berbagai permasalahan. Nah, salah satu agendanya Jokowi dan kawan-kawan di kementerian adalah bagaimana menjadikan kawasan terpencil, terluar, itu ya akses pendidikan mudah, akses kesehatan mudah, kemudian teknologi yang meliputi jaringan internet dan lain sebagainya bisa diakses gitu. Nah, kemudian inilah yang biasanya atau yang common dirasakan di setiap negara bahwa urbanisasi itu tidak selamanya menguntungkan, tapi urbanisasi itu juga menjadikan masalah kalau tata kotanya tidak pinter, tata kotanya tidak betul gitu. Nah, menurut Byrne dan William 1993, gambaran terhadap berbagai masalah perkotaan atau urban problem adalah pertama kota raksasa. Semua orang pindah ke kota, akhirnya pedesaan ditinggalkan. Padahal kalau kita bicara pedesaan, adat istiadat, kemudian culture, itu muncul sebenarnya dari masyarakat desa, bukan masyarakat kota. Kemudian yang kedua, kepadatan berlebih atau overload density. Jadi masyarakatnya jadi penuh, kotanya misalnya kecil, tapi yang menghuni terlalu banyak sehingga menjadikan overload atau kepadatan berlebih. Kekurangan sarana dan prasarana, ya. Ketika kita bicara 1 juta penduduk, itu muat atau itu bisa diakses sarana prasarananya. Tapi kalau semuanya pindah ke kota, memilih untuk migrasi, sarana prasarana akan kurang. Bayangkan ketika sarana dan prasarana itu dibangun untuk 1 juta penduduk dan yang pindah adalah 5 juta penduduk. Nanti akan menimbulkan banyak permasalahan, nggak cuma kekurangan sarana dan prasarana. Kemudian berkurangnya tanggung jawab sosial. Nah ini, yang mulai hilang ketika kita bicara perkotaan adalah tradisi misalnya gotong royong, menjenguk orang sakit misalnya, itu hal-hal yang simpel ya. Nah itu kemudian orang akan menjadi idealis atau dia menjadi hidup pribadi aja gitu. Ya tugasku pulang kerja, pulang kerja, pulang kerja, sehingga tanggung jawab sosial, moral kepada lingkungan itu berkurang. Ya walaupun tidak semua ya. Kemudian pengangguran dan pekerja di bawah upah minimal. Nah, ini sekarang yang menjadi problem kita bersama, ya nggak? Pengangguran di mana-mana. Walaupun kita hidup di kota, tapi tetap masih banyak pengangguran dan juga pekerja di bawah upah minimal. Kemudian masalah rasial dan sosial, westernisasi dan modernisasi, hidup kebarat-baratan, globalization, dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan, ya tidak dipungkiri bahwa banyak industri membawa banyak masalah lingkungan. Kemudian berkurangnya lahan, pemukiman kumuh dan liar, dan juga kemacetan lalu lintas yang sangat-sangat macet. Kita bisa lihat ya, ini semua ada mungkin sebagian besar ada di negara kita, terutama daerah yang menjadi pusat perkotaan, Jakarta misalnya, Bandung, kemudian daerah-daerah yang padat penduduk dan jadi macet gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pertama terbentuknya suburban atau tempat-tempat pemukiman baru di pinggiran kota. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut
terkait dengan slum atau terkait dengan suburban, tempat pemukiman di pinggiran kota. Kemudian makin meningkatnya tunakarya atau orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kenapa? Karena banyak orang yang memilih peruntungan di kota, kemudian dia berpikir kota itu menjadi tempat, pasti kalau aku pindah ke kota, aku akan mendapat pekerjaan yang lebih layak. Akan tetapi, ketika itu sudah overload, ya maka makin meningkat tunakarya, makin meningkat orang-orang yang nganggur atau orang-orang yang cuman dikontrak misalnya 1 bulan selesai, 1 minggu selesai, gitu. Nah, permasalahan kita hari ini juga terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Ini menarik untuk dibahas sebetulnya. Nah, kemudian masalah perumahan yang sempit dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Ya, yang tadi saya bilang bahwa banyak sekali tempat-tempat suburban yang di pinggiran kota itu menjadi kumuh, kemudian tidak layak huni seharusnya. Kemudian lingkungan hidup tidak sehat menimbulkan kerawanan sosial dan juga kriminal. Nah, salah satu konsekuensinya apa? Salah satu konsekuensinya adalah melonjaknya arus urbanisasi adalah meledaknya jumlah pencari kerja, baik di sektor modern atau formal maupun di sektor informal dalam perekonomian perkotaan. Nah, ini sering terjadi ya. Dan kita menghadapi ini juga hari ini. Jumlah lapangan pekerjaan itu tidak memenuhi dengan jumlah pencari kerja. Makanya banyak pengangguran, sudah S1 kok nganggur, sudah S2 kok nganggur, atau sudah S3 kok bisa nganggur. Nah, ini adalah salah satu akibat dari urbanisasi. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tadi saya bahas, kemacetan, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian pemukiman kumuh, banyak orang-orang yang ke kota itu tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, dia jadi pengemis, jadi gembel, dan lain sebagainya. Solusinya apa sih sebetulnya dari masalah urbanisasi ini? Kalau kita ini bicara naratif atau normatif ya, bahwa pertama pemerintah daerah harus membentuk tim khusus yang terpadu dengan tugas secara selektif menyaring mereka yang berkeinginan melakukan urbanisasi, khususnya mereka yang memiliki keterampilan, pendidikan, kepastian tempat yang dituju kota dan pekerjaan. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, memberi limitasi waktu kepada kaum urban tersebut. Jika mereka tidak bisa survive di kota tujuan dalam jangka 6 bulan misalnya atau 1 tahun, maka harus dipulangkan ke daerah asal. Ini yang tidak bisa dikontrol juga oleh pemerintah hari ini. Kemudian yang terakhir adalah agar tidak membludak, maka ada kuota urbanisasi setiap tahunnya. Dan yang belum berkesempatan lolos pada tahun ini bisa mengikuti seleksi pada tahun berikutnya. Rentan waktu menunggu ini dimanfaatkan untuk menambah kapasitas keterampilan dan pendidikan. Ini solusi yang memungkinkan, tapi iya harus dipahami bahwa ini takes time, memakan waktu. Harus ada peraturannya, kemudian harus ada landasan hukumnya, kemudian harus ada mekanismenya, dan ini memang membutuhkan waktu jika pemerintah mau. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa setelah ini kita diskusi apa sih sebetulnya solusi dari permasalahan urbanisasi selain yang ada di tayangan slide ini. Nanti kita bisa diskusi, bisa tukar pikiran, dan ketika itu possible atau memungkinkan, kita bisa propose juga ke pemerintah gitu ya. Walaupun kita nggak tahu pemerintah akan menjadikan itu sebuah pertimbangan atau ya sudah, oke, ucapan terima kasih dan tidak ada feedback gitu. Tapi sebagai mahasiswa ya kita sudah berusaha gitu ya. Nah,
Ya, inilah keuntungan urbanisasi. Selain ada permasalahan, ya keuntungannya pasti tadi yang tadi kalau teman-teman masih ingat slide sebelumnya kita bahas faktor penarik dan pendorong ya. Keuntungannya apa sih urbanisasi? Ya pasti memodernisasikan warga desa atau become modern. Warga desa itu menjadi modern gitu ya. Kemudian menambah pengetahuan warga desa yang tadinya hanya bercocok tanam, kemudian bisa melakukan pekerjaan yang lain, misalnya menjalin kerjasama yang baik antara warga satu dengan yang lainnya atau warga suatu daerah, kemudian mengimbangi masyarakat kota dan masyarakat desa. Ini kalau dilakukan dengan baik ya, urbanisasi ini maksudnya nggak semuanya jadi pindah ke kota semua. Ini kan akhirnya tidak menjadi balance, tidak menjadi keseimbangan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Nah, apa sih perbedaannya urbanisasi di negara maju dan negara berkembang? Ini ya, nanti kita bisa mengidentifikasi Indonesia yang mana gitu. Walaupun kita tahu Indonesia masih berada di negara berkembang, tapi memungkinkan nggak ya urbanisasi kita itu disebut urbanisasi termasuk urbanisasi negara maju. Pertama, negara industri maju. Industri merupakan titik tolak terjadinya urbanisasi. Sedangkan di negara berkembang, urbanisasi merupakan titik tolak terjadinya industri. Artinya apa? Misalnya ada sebuah industri di satu negara atau di satu kota. Itu adalah titik tolaknya orang berurbanisasi. Tapi kalau di negara berkembang, urbanisasilah yang akan menjadikan sebuah industri. Jadi titik tolaknya berkebalikan. Kedua, penduduk kota meningkat lebih lambat dibandingkan di negara berkembang. Penduduk kota meningkat cepat. Let's see, di negara kita misalnya. Penduduk kota setiap tahun meningkatnya berapa jumlahnya? Berapa jiwa atau berapa persen? Nanti teman-teman misalnya cari negara maju contohnya di Eropa atau negara maju di Amerika, kemudian teman-teman bandingkan dengan kota yang ada di negara berkembang, contohnya negara kita. Ya nggak perbedaannya, kota negara maju itu penduduk kotanya cenderung lebih lambat dibandingkan ya negara berkembang. Kemudian pertumbuhan kota relatif lebih imbang, perbedaan tidak besar, tapi kalau di negara berkembang, urbanisasi tidak berbagi rata, semakin besar kotanya, semakin cepat proses urbanisasinya. Adanya konsep pre-made city. Nah, kemudian yang terakhir, proses urbanisasi merupakan proses ekonomi. Tapi kalau di negara berkembang, proses urbanisasi bersifat demografi. Gitu. Nah, mungkin itu teman-teman terkait dengan materinya. Jadi, ya itulah yang saya sampaikan terkait dengan kota. Apa sih itu kota? Kemudian kita banyak bicara juga soal urbanisasi, bahwa urbanisasi itu tidak sekedar pindah dari desa ke kota, tapi ternyata urbanisasi itu ada faktor pendorongnya, kemudian ada masalah-masalah yang muncul, dan itu ya menjadi topik kita hari ini. Kita harus berpikir bahwa misalnya di kota-kota besar sekarang di Indonesia, orang berpindah ke kota semua, desa akan kehilangan orang-orang desa, tapi yang perlu diingat adalah tradisi, leluhur, culture, kemudian adat istiadat, itu kan lahirnya dari desa, ya. Nah, kalau orang itu pindah ke kota semua, bagaimana masa depan desa? Walaupun kita tahu bahwa adanya kota itu memang sangat menguntungkan. Adanya tata kota yang baik itu sangat menguntungkan secara ekonomi,
kemudian eee, memberikan, apa namanya, penghidupan yang layak, dan lain sebagainya, gitu. Jadi, harapan saya teman-teman setelah ini bisa diskusi, mungkin tadi yang terakhir kita kita bahas, teman-teman bisa bandingkan satu negara di mana misalnya di Eropa atau Amerika, terserah pilih satu kota, kemudian bandingkan negara berkembang, misalnya Indonesia, pilih satu kota. Apakah dari ciri-ciri itu memang, eee, ciri-cirinya masih sama, kayak misalnya tadi penduduk, negara maju lebih cenderung melambat, tapi kalau kita bicara negara berkembang, ternyata penduduk urbanisasi lebih meningkat atau lebih banyak, eee, meningkat ya, dibanding negara maju. Itu saja mungkin, nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di My Class atau mungkin kita bisa diskusi di grup WA. Untuk bahasan kota, dasarnya dulu ya. Jadi, kota itu apa, kemudian kenapa orang berurbanisasi, kemudian membentuk suatu kota, kok kota juga masih ada pemukiman kumuh dan lain sebagainya. Nah, itu pengertian dasar dulu, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan konsep yang ada di perkotaan, misalnya smart city, kemudian kenapa sih harus ada smart city, kemudian konsepnya seperti apa, dan juga slums atau pemukiman kumuh, pemukiman pinggiran, suburban, dan lain sebagainya nanti kita akan belajar. Mungkin kalau ada, masukan materi tambahan atau apa yang pengen didiskusikan, nanti silahkan didiskusikan lewat My Class ataupun lewat grup WA. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Tetap jaga kesehatan, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.